Nah, untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk materi kita sore hari ini yaitu tentang color and topography yang akan dijelaskan oleh Kak Mangtri. Kepada Kak Mangtri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Setia. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Langsung aja ya. Jadi pada saat CCTS ini kita udah ada beberapa materi mengenai PowerPoint khususnya. Nah, untuk pertemuan yang ke-8 ini pada PowerPoint, aku akan bahas mengenai colors and typography. Sebelumnya layarku udah kelihatan? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Nah, jadi pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas colors and typography, yang artinya itu adalah warna dan tata cara penulisan. Nah, sebelumnya untuk lebih lanjut, kalian bisa akses materi hari ini dengan scan QR code atau pada link ini, bit.ly/materioffice.ccs. Oke, semua aku harap kalian semua udah siap dengan materi yang ada di Drive, oke? Nah, yang pertama, jadi dalam penyusunan dalam pembuatan PowerPoint itu kita nggak bisa asal-asalan pakai warna. Sebenarnya boleh aja sih ya asal-asalan pakai warna, tapi kan itu nggak bagus dilihatnya. Nah, untuk biar kita tahu warna yang bagus dalam pembuatan PowerPoint itu kayak gimana, kita harus tahu mengenai color wheels atau roda warna. Nah, warna merupakan komponen yang wajib diperhatikan dalam sebuah desain visual. Keberadaan warna akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan audiens serta berperan penting dalam menentukan intonasi sebuah pesan. Nah, di mana roda warna itu adalah alat untuk mengatur spektrum warna. Dan roda warna itu terdiri dari 12 bagian. Nah, masing-masingnya berisi satu hue. Bisa kita lihat di sini. Itu ada warna merah, sampai warna kuning dan orange, seperti itu. Nah, dalam warna ini juga ada color teorinya, atau teori warna. Yang paling umum yang harus kita tahu itu adalah warna primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer itu adalah warna dasar yang bukan hasil dari warna lain. Jadi dia itu warna dasar, ibarat kata kita kalau ingin belajar warna, kita harus tahu itu warna primernya. Nah, warna primer itu tersusun dari 3 warna. Yang pertama itulah merah, biru, dan kuning. Kemudian, untuk warna sekunder, itu adalah percampuran warna antara warna primer satu dengan primer lainnya. Nah, misalkan contoh di sini warna merah dengan warna biru, itu menghasilkan warna ungu atau violet. Kemudian untuk warna biru dan kuning, dia menghasilkan warna hijau. Kemudian warna kuning dan merah, dia menghasilkan warna oranye. Sedangkan untuk tersier, itu adalah percampuran antara warna primer dan warna sekunder. Bisa kita lihat di sini, warna primernya itu adalah merah, kemudian warna sekundernya itu violet atau ungu. Nah, hasilnya itu dia akan membentuk seperti merah keunguan. Kayak gitu, bisa kalian lihat di sini ya. Itu beberapa contoh percampuran warna sekunder dan primer yang menghasilkan warna tersier. Nah, kenapa di sini tuh nggak ada warna hitam, putih, dan abu? Nah, warna itu disebut warna netral.
itu adalah warna netral adalah warna-warna yang tidak terdapat pada roda warna, tapi dicampur dengan warna lain pada roda warna. Jadi dia itu enggak tergabung dalam teori warna, tapi dia itu masuk ke dalam, bisa masuk ke semua warnanya itu. Jadi dia enggak terfokuskan. Kemudian, nah dalam warna-warna itu ada beberapa properties atau apa namanya? Tambahan-tambahan. Yang pertama itu adalah tint. Tint itu adalah warna, suatu warna hue itu ditambahkan warna putih. Itu akan menghasilkan warna pink. Jadi segala warna yang ditambahkan dengan warna putih itu dinamakan tint. Nama warna tint. Kemudian jika salah satu warna jika warna ditambahkan dengan warna abu, itu disebut dengan tone. Misalkan kita lihat di sini merah dicampur dengan abu, itu kita bisa lihat itu merahnya agak abu-abu gitu, agak pudar. Nah, sedangkan perpaduan hue dengan warna hitam itu disebut dengan shade. Bisa kita lihat di sini, itu merah dengan hitam, itu dia menghasilkan warna agak seperti marun kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh atau perbedaan antara tint, tone, dan shade. Kemudian kita akan membahas tentang color harmony. Nah, jadi ada beberapa harmoni warna dasar yang umum kita ketahui. Yang pertama itu adalah ada monochromatic, complementary color scheme, ada split complementary, analogous, triadic scheme, sama tetradic scheme. Yang pertama kita bahas monochromatic. Nah, jadi monochromatic ini itu berasal dari kata mono yang artinya satu, dan chroma itu artinya kroma atau intensitas atau kemurnian warna. Jadi monokromatik ini pada dasarnya terdiri dari satu kroma, satu intensitas warna. Nah, misalkan di sini warnanya itu biru kayak gini. Nah, untuk memunculkan harmoni warna monokromatik, dia itu bisa menambahkan warna biru, biru ditambahkan dengan abu atau hitam, seperti yang tadi aku bilang, bisa kayak ke tint, shade, atau ke tone, intensitas warnanya. Nah, itu akan memunculkan warna monokromatik yang itu adalah warna yang sangat sederhana, atau yang paling gampang kita ketahui. Kemudian yang kedua ada complementary scheme, atau warna yang diambil dari dua roda warna yang saling berseberangan. Nah, misalkan di sini itu ada warna oranye dan biru. Sini. Nah, misalkan di sini biru. Biru sama oranye itu dia berseberangan. Jadi kita bisa pakai sebagai warna complementary. Nah, warna complementary ini kan dia diambil dari berseberangan. Sedangkan untuk split complementary itu dia masih dalam warna yang berseberangan, tapi salah satu warnanya itu dia kayak dipecah gitu. Nah, misalkan di sini seperti contoh yang tadi itu ngambilnya biru sama oranye. Nah, oranye-nya itu dipecah, dia jadinya kayak kuning sama merah kayak gitu. Nah, itu namanya split complementary. Walaupun warna ini itu cukup kontras, tapi kalau dipaduin dengan aturan atau presentase yang bagus, itu pasti akan menarik audiens. Selanjutnya adalah analogous color scheme.
Nah, kalau analogous color scheme ini, dia tuh milih salah satu warna. Misalkan kita mau nyari warna hijau sebagai warna utama. Nah, warna hijau itu dia jalan dari roda warna itu kan bentuknya lingkaran. Nah, dia tuh bisa jalan ke kiri atau ke kanan. Nah, misalkan ini kita jalannya ke kiri, dia tuh berarti ngambil ke warna kuning. Jadi, color palette yang terbentuk itu bisa seperti ini. Karena pada dasarnya analogous itu berasal dari kata analog yang artinya jalan. Kemudian kita ke triadic color scheme. Nah, dari namanya aja udah kelihatan itu triadic. Itu dia membentuk mengambil tiga warna yang membentuk segitiga sama sisi pada roda warna. Nah, di sini udah ada dikasih poin-poin tiga warna yang diambil itu ada warna merah, warna biru, sama warna kuning. Cuman di sini bedanya dia ada ngambil tone, atau shade-nya. Tapi pada dasarnya dia itu membentuk tiga segitiga warna. Kalau tiga segitiga sama sisi pada roda warna, kalau kalian coba hubungkan pada roda warna. Terus yang terakhir itu adalah tetradic color scheme. Nah, kalau tetradic itu dia hampir mirip sama triadic, cuman di sini tuh dia membentuk empat warna dalam roda warna yang saling berseberangan. Misalkan di sini ada warna biru sama warna kuning itu dia berseberangan. Nah, kemudian warna merah sama hijau itu dia berseberangan. Nah, keempat warnanya itu digabungin, itu namanya tetradic color scheme. Untuk saat ini, apakah bisa dipahami? Bisa, Mang. Oke. Nah, kalau kalian lihat di materinya, itu ada beberapa website yang bisa kalian lihat untuk nyari ide-ide warna atau kayak color palette itu biar lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu ngelogikain sendiri itu kayak misalnya ini cocoknya sama apa ya. Kalau di websitenya itu kalian bisa langsung nemu atau enggak kalian bisa punya foto. Misalnya nih, aku punya foto ini. Kalian tinggal masukin ke websitenya, dia bakal otomatis kayak membentuk color palette. Nah, Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik atau karakteristik warna yang akan menghasilkan psikologi atau bagaimana warna itu akan menarik perhatian para audiens. Nah, karena setiap warna itu memiliki segmentasi audiens yang berbeda, dan setiap warna itu masing-masing punya sifat dan karakteristik tersendiri. Sebelum itu, kalau dalam roda warna itu juga ada pembagiannya namanya warm tone sama cool tone. Kalau warm tone itu dia lebih kayak ke merah, orange, kayak gitu. Sedangkan kalau cool itu biasanya dia lebih ke biru atau ke ungu. Nah, di sini ada contoh bagaimana pengambilan atau karakteristik pengambilan warna merah pada suatu PowerPoint. Warna merah itu memiliki arti gairah dan menyerukan satu tindakan. Merah juga simbol dari agresif, kemudian keberanian, semangat membara, serta percaya diri yang tinggi. Kalau warna merah ini biasanya cocok untuk audiens yang anak-anak yang terkadang malas untuk belajar. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada warna orange. Warna orange itu dia memiliki kesan yang hangat, bersemangat. Orange juga simbol dari cerdas,
fun, petualangan, optimisme, dan mudah bersosialisasi. Untuk tone warna oranye pada PowerPoint itu biasanya akan membentuk atau cocok untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Selanjutnya itu adalah warna kuning, di mana warna kuning itu memiliki arti bahagia, bijaksana, dan menimbulkan hasrat untuk bermain. Pemakaian warna kuning pada PowerPoint juga itu seperti ice breaking atau fun kayak gitu. Kemudian bisa juga untuk penekanan terhadap ide-ide kreatif dan orisinil. Kemudian di sini ada warna hijau. Nah, kalau warna hijau itu seperti yang kita lihat di PowerPoint di slide-nya, itu identik dengan alam. Hijau juga melambangkan suasana santai, natural, segar, dan menenteramkan. Nah, biasanya dalam slide PowerPoint itu cocok untuk memberikan ketenangan pada audiens. Juga cocok, misalkan kalian punya produk herbal, kalian ingin mempresentasikan produk kalian, kalian bisa mengambil warna hijau. Kemudian untuk warna biru, warna biru itu pada dasarnya memancarkan efek kesetiaan dan ketenangan. Warna ini biasanya cocok untuk institusi keuangan, sosial network, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau institusi keuangan itu kayak bank-bank itu, kayak bank BRI ya kalau nggak salah, itu ada warna biru-birunya. Bank BCA itu ada biru-birunya. Kemudian kalau social network itu ada Twitter, ada Discord, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah warna ungu. Kalau warna ungu itu dia memiliki kesan elegan. Kalau kalian lihat di slide itu kayak batu-batu permata, itu dia kayak menimbulkan kesan elegan pada slide-nya. Warna ini juga memberi kesan berkelas terhadap apa yang disampaikan dan sangat cocok untuk presentasi bisnis maupun review produk. Untuk saat ini udah cukup jelas ya, udah terdengar kan ya? Nggak ada yang terpotong kan ya? Oke, aku lanjut ya. Kemudian yang tadi aku bilang kita akan bahas typography. Sebelum kita bahas typography, itu ada beberapa jenis font type atau jenis font. Yang pertama itu ada serif. Serif itu font paling normal serta memiliki kesan klasik dan profesional. Nah, kalau font serif itu contohnya kayak Times New Roman kayak gitu tuh, itu tergolong jenis font serif. Kemudian ada font yang namanya itu sans serif. Sans serif itu dia terlihat minimalis serta memiliki kesan modern, bersahabat dan fleksibel. Contoh font-fontnya itu kayak Arial, Helvetica, atau Roboto. Kemudian ada jenis slab. Jenis ini itu mirip sama serif, tapi ujungnya itu dia, kalau di serif itu kan agak tipis, kalau di Times New Roman itu kan tipis di ujungnya. Tapi kalau di slab itu dia membentuk balok tebal yang membuat kesan tegas dan solid. Nah, contoh-contoh fontnya itu kayak Rockwell, Courier, sama Clarendon. Kemudian untuk jenis font yang dekoratif, itu selain dari ketiga jenis yang udah aku sebutin tadi. Nah, dekoratif ini juga bisa dikategorikan dalam handwriting font yang bisa membuat teks terlihat elegan dan personal. Nah, contoh-contohnya itu ya handwriting font tuh yang kayak Brass Script NT, Pella Script NT, atau yang lainnya yang selain dari series, sans serif, sama slab. Nah, kemudian untuk font combination atau bagaimana cara kita memilih kombinasi font, itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas dalam desain presentasi yang konsisten. Nah, yang pertama itu adalah
memilih font yang masih dalam satu keluarga. Yang satu keluarga itu kayak gimana? Misalkan kalau kalian kalau kalian lihat di materinya, itu ada font namanya Bandscript. Itu macam-macam, dia ada Bandscript yang biasa, habis itu ada Bandscript condense, ada Bandscript like semi condense yang kayak gitu tuh. Itu dia namanya masih dalam satu keluarga. Kemudian font memberikan penekanan pada salah satu atau beberapa font yang dianggap penting pada suatu slide. Kemudian juga ada penggunaan font. Itu biasanya kalau satu itu dia cukup, sedangkan kalau dia dua itu optimal, sedangkan kalau tiga font itu maksimal. Jadi di atas tiga jenis font itu keramaian gitu loh. Misalnya terlalu banyak jenis font yang kalian pakai dalam satu slide itu kayak terlalu kurang maksimal kayak gitu dalam satu slide atau dalam satu PowerPoint. Kemudian dari segi ukurannya itu ada beberapa aturan dalam menggunakan ukurannya. Untuk penggunaan ukurannya itu sebenarnya bisa aja kalian mengkreativitaskan diri, tapi ada beberapa perbandingan yang bisa kalian jadikan acuan dalam menentukan ukuran. Yang pertama itu ada perbandingan 1,1 banding 5, terus ada golden ratio itu di mana 1,618 sama ada 1,33. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kalian cek di materinya. Kemudian sebelumnya aku ketinggalan tadi ada beberapa kesalahan dalam penggunaan warna. Bisa kalian bareng-bareng cek di materinya, itu warna kontras yang rendah. Nah, misalkan kalian punya warna biru di sini, biru navy. Terus tulisannya biru kayak gini juga. Itu kayaknya kurang, kontrasnya itu namanya rendah. Kalau misalnya biru seperti ini dengan font warna font yang putih, itu dia akan terlihat. Jadinya warna kontrasnya itu nggak rendah, jadi ada kontras yang tinggi kayak gitu. Kemudian menumpuk warna yang sama tajamnya. Yang warna yang sama tajamnya, misalkan kalau ini nih nggak kita blur warna fotonya ini, dia warna kuningnya itu bakalan cerah. Nah, misalkan di sini aku pakai, kan warnanya warna-warni nih, terus aku pakai warna tulisannya itu dia warna merah. Itu dia itu sama-sama kontras dan kontrasnya itu sama-sama tajam. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kemudian untuk palet warnanya itu ada beberapa ada salah satu aturan biasanya yang bisa kalian jadikan acuan itu jika kalian punya color palette kayak gini, misalkan color palette yang kayak gini, yang agak kontras. Nah, bisa kalian pakai itu warna yang pertama itu sebagai warna primernya atau kayak warna utama dalam PowerPoint kalian. Itu bisa dipresentasikan sekitar 60%. Kemudian misalkan kalian pakai warna oranye ini sebagai warna sekunder, kalian bisa pakai sekitar 30%. Kemudian sisanya itu bisa sebagai aksen pemanis sekitar 10%-nya. Nah, biasanya dalam pembuatan gradasi warna itu juga kadang kurang manis kayak gitu. Tapi lebih baik sih kalian itu menggunakan kombinasi warna itu yang monokromatik yang kayak gini, itu lebih manis kalau dijadiin gradasi. Kalau kalian lihat
Ini biru agak gelap, kemudian ini agak cerah dikit, kemudian semakin memudar. Nah, kayak gini tuh, kayak ini tuh udah membentuk dia gradasi. Kemudian analog. Itu juga bisa dijadikan sebagai kombinasi warna untuk membentuk gradasi. Oke, lanjut ya. Kemudian ada beberapa kesalahan nih dalam typografi. Yang pertama itu adalah penggunaan uppercase pada paragraf. Uppercase itu kalau kalian tahu itu dia kayak caps lock. Jadi dalam satu paragraf itu dia pakai caps lock semua. Itu kayak gitu tuh nggak boleh. Kemudian ada uppercase pada font script. Font script itu yang kayak font yang serif, serif. Font script itu dia nggak boleh uppercase. Kemudian kalau kalian punya paragraf itu yang panjang, itu dia nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak bagus kalau dia tuh gini, line center. Kalian bisa pilih salah satu antara line left atau line right. Jadi rata kiri atau rata kanan, nggak boleh rata tengah. Kemudian yang seperti aku bilang, kombinasi fontnya jangan terlalu banyak, maksimal 3 lah. Nah, terus ada teks yang sulit dibaca. Misalkan dalam pembuatan paragraf, itu kalian pakai font dekoratif. Font dekoratif itu kan agak sulit dibaca ya. Kalau bisa kalian lihat contoh-contoh font handwriting font itu agak sulit dibaca kalau dijadikan dalam paragraf. Kayak gitu. Kemudian ukuran font yang tidak tepat. Ukuran font yang tidak tepat itu bisa kalian kayak ada rasio-rasionya, seperti yang aku bilang tadi itu ada golden ratio 1,5, 1,3 dan lain-lain. Itu ada ukuran, ada aturannya dalam ukurannya. Ukurannya itu misalkan dalam judulnya itu harus lebih besar daripada isinya kayak gitu. Itu kayak itu lebih baik dibandingkan ukuran judulnya itu sama dengan ukuran isiannya. Itu kurang menarik audiens. Kemudian font yang tidak sesuai si konten. Kayak gimana sih font yang nggak sesuai si konten itu? Nah, misalkan kalian nih dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah meeting antar pebisnis lain nih dalam perusahaan, tapi kalian tuh pakai font handwriting. Kalau handwriting dari namanya itu aja dia dekoratif gitu, kayak sebagai ya cuman gaul-gaulan kayak gitu tuh. Itu kayak kurang tepat gitu dia. Jadi kita harus pakai font yang profesional dalam presentasi dalam perusahaan. Kalian bisa pakai font serif, sans serif, atau slab. Nah, salah satu itu. Nah, kemudian di sini aku mau praktek tentang materi font dan typografi. Kalau kalian lihat, sorry, sebentar ya. Udah kelihatan kan layarnya? Oke, aku lanjut ya. Jadi
Ini ada beberapa contoh penggunaan gradasi warna. Nah, kalau dilihat bedanya, ini contoh yang pertama, contoh slide yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kalau kalian lihat itu, mana sih yang lebih menarik? Yang slide pertama atau yang slide kedua? Halo. Yang kedua, Kak. Yang kedua, Kak. Kedua, Kak. Iya, benar banget. Ya, jadi jenis slide yang kayak gini tuh dia lebih menarik dibandingkan yang kayak gini. Nah, gimana sih caranya buat slide yang kayak gini? Jadi kita misalkan nih buat slide. Kemudian kalian bisa ngambil gambar, salah satu contoh gambar. Itu kalian bisa cari di website. Namanya itu www.pexels.com. Nah, di sini tuh banyak banget jenis contoh-contoh foto yang bisa kalian pakai. Nah, di sini mungkin kalian bisa save nanti ya contoh-contohnya. Bentar ya. Nah, sebelumnya kan aku nih udah download nih fotonya. Jadi aku langsung aja ya ke step-stepnya. Jadi yang pertama itu kalian ke tab menu insert, kemudian cari yang pictures, kemudian ke this device ataupun yang lainnya, tempat kalian menyimpannya. Mungkin kalian bisa bareng-bareng coba sama aku ya. Kalian semua udah buka PowerPoint? Jadi ini contoh fotonya. Aku crop dulu. Misalkan kayak gitu. Kemudian ukurannya disesuaikan biar dia full screen. Di rata tengah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian caranya biar dia ada gradasinya kayak gini. Itu kalian bisa insert, kemudian shape, pilih shape yang rectangle atau kotak biasa. Kalian bisa drag di sini, mungkin di bagian ini yang kayak ada gradasinya, kira-kira segini, agak besar. Kemudian kalau kita lihat nih di sini, itu dia pakai gradasi warna. Gradasi warnanya itu bisa pakai kayak gini. Yang pertama kita cari warna gininya, warna yang nyambung sama foto yang kita punya. Nah, caranya kita nyari warna itu bisa kalian pakai eyedropper atau pilih salah satu warna yang kita punya dari tint color-nya. Tapi biar lebih nyambung, kita pakai eyedropper biar warnanya itu sama. Misalkan aku ambil warna yang sofanya di sini, warna coklat. Kemudian
mungkin agak kurang besar ya, kurang lebar. Aku atur ulang. Kemudian kita di sini, kalian udah muncul tampilan kayak gini nggak? Udah ya, jadi kalau tampilannya udah kayak gini, kalian ke gradien biar warnanya itu apa namanya, kita bisa buat gradasi warna. Tapi ini aku udah otomatis. Mungkin kalian bisa lihat di sini warnanya itu kita pakai tiga stops dengan warna yang sama. Pada stop yang pertama itu posisinya itu dia 0% sama transparansinya itu 0%. Kemudian stop yang kedua itu dia posisinya di 50% atau di tengah-tengahnya. Tetapi transparansinya kita naikin jadi 50% atau mengurangi intensitas kejernihan transparansi warnanya. Jadi berkurang 50%. Kemudian di stop yang terakhir itu posisinya 100% itu adalah posisi terakhir atau paling belakang dari shape-nya. Dan transparansinya kita naikin jadi 100%, jadi warnanya itu dia agak hilang. Jadi kalau bisa kita baca, itu dia dari kiri itu dia ada warnanya, kemudian dari tengah-tengah dia mulai memudar, kemudian semakin ke kanan dia semakin hilang kayak gitu. Mungkin sampai sana bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Kemudian nih, kalian tinggal tambahin fontnya aja. Aku tinggal copy aja ya, biar lebih cepat. Jadi, yang kayak gini, dia lebih rapi dibandingkan yang kayak gini, itu kelihatan sekali ada batasnya. Kalau kayak gini tuh dia lebih manis kayak gitu. Kemudian ini ada contoh pemakaian warna atau gradasi warna. Ini contoh yang pertama sama ini contoh yang kedua. Menurut kalian yang mana yang lebih bagus? Yang pertama, yang kedua? Atau nggak ada yang bagus ya? Langsung aja ya. Kalian bisa nambahin foto sebagai background-nya, atau kalian bisa ke desain. Desain itu dia untuk mengubah background-nya. Sekedar kalian tahu aja, di Microsoft itu juga dia punya beberapa tema warna. Ada Office 2007 sampai 2010, terus sampai ada tema warna aspek. Kemudian itu aku skip dulu. Sekarang kita ke format background. Kemudian kita pilih picture or texture fill. Kemudian untuk menambahkan foto seperti tadi kita pilih insert atau clipboard hasil copy yang udah kalian dapetin. Di sini aku pakai insert aja. Nah, ini contoh fotonya. Nah, ini udah muncul. Seperti yang aku bilang tadi, ini warnanya, kontrasnya itu sama-sama tinggi. Jadi kalau misalkan pemilihan font kalian kurang tepat, itu juga akan mempengaruhi dari
mempengaruhi dari slide kalian yang kemungkinan sulit dibaca. Nah, misalkan font kalian kayak gini, terus latar kalian juga nggak ada white space-nya, jadi agak sulit untuk menambahkan font atau tulisan. Nah, caranya itu biar font kalian kekeh mau pakai font yang kayak gini, tapi juga nggak mau merubah jenis fotonya, kalian bisa nambahin kayak blur sebuah apa namanya, biar warnanya itu transparan, atau apa namanya sih, kayak nambahin background gitu biar fontnya lebih mencolok dari fotonya. Kalian bisa pergi ke shape, habis itu ke rectangle, terus kalian bisa drag aja, ngikutin gininya, ikutin ukuran slide-nya. Nah, karena dia masih menumpuk di depan, sebelumnya kita hilangin dulu outline-nya. Kalian pilih no outline. Kemudian shape fill-nya, mungkin kita bisa pakai yang warnanya hitam. Nah, karena dia masih gelap atau nggak ada transparansinya, kita pergi ke more fill colors. Kemudian transparannya bisa kita naikin sampai 70 mungkin ya, kita coba. Atau 80 dah, kita coba. Nah, dia udah kayak gini. Karena dia tadi masih di depan atau paling atas, kan jadinya fontnya dia masih kurang terlihat. Biar muncul dia di paling belakang, itu kalian bisa send backward untuk menurunkan satu lapisan, atau send to back, jadi dia udah paling belakang banget. Nah, kalau udah mungkin seperti ini. Nah, kalau masih kurang juga, kurang nyaman, mungkin transparansinya bisa diturunin ke 50 mungkin. Nah, jadi dia agak gelap. Nah, makanya fontnya bisa dia lebih mencolok. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih, ada mirip ya seperti slide sebelumnya. Itu gambarnya juga sama ramai. Jadi kalau kita naruh font kayak gini, mungkin agak sulit dibaca, apalagi fontnya jenisnya handwriting. Nah, untuk mengakalinya kita bisa menaikkan transparansi dari warnanya. Yang pertama, kita bisa ke insert untuk pilih fotonya seperti yang tadi, ke this device, atau ke this device dia. Ke this device kita pilih fotonya. Nah, ini kemudian kita crop. Kita crop, kemudian ukurannya disesuaikan sama slide kita. Jangan lupa di align center sama di align middle biar dia rata di tengah-tengah slide. Nah, karena kita mau pilih fontnya atau tulisannya biar dia mencolok, kita bisa ngakalinya dengan menaikkan transparansi warnanya. Transparansinya. Kalau yang tadi kita numpuk dengan shape, kita bisa langsung mentransparansikan fotonya. Transparency. Nah, kita bisa pakai nih. Kita pergi ke Take Picture Format, kemudian pilih transparansi. Nah, di sini ada beberapa transparansi warna yang disediain.
Itu ada yang 0%, 15, 30, atau 50. Nah, misalkan aku mau pakai yang 50. Nah, jadi dia otomatis fontnya itu dia lebih mencolok. Mungkin kalau cara ini lebih simpel daripada yang ini, tetapi kalian bisa pilih salah satu antara ini atau cara yang ini. Karena perbedaannya kalau di sini tuh dia transparansinya itu kan dia lebih ke warna putih atau lebih cerah. Sedangkan kalau yang tadi tuh yang menambahkan shape itu kita bisa berkreasi dengan menambahkan transparansi yang warna-warni. Misalkan kita bisa ganti ke warna yang agak kuning kayak gitu. Itu dia bisa warna-warni. Sedangkan kalau yang tadi itu kita cuma bisanya ke warna yang lebih putih kayak gitu. Mungkin sampai sana ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini belum. Oke, mungkin kita bisa coba yang warna, apa namanya, website warnanya. Kita ke Nah, di situ di websitenya atau di materinya udah aku cantumin websitenya. Kita bareng-bareng coba ya. Yang pertama itu ada https 2// Oh, ada kesalahan. Nah, ini dia jadi warna gitu sih. Kita bisa build otomatis. Atau misalkan kita pergi ke Pinterest nih. Di Pinterest tuh banyak banget sih warna gininya, color palette-nya. Mungkin kalian lebih tertarik karena UI-nya itu lebih menarik ya. Karena lebih gampang juga sih nyari warnanya. Apa namanya, color palette-nya. Dan misalkan aku ketik biru atau mungkin pakai blue biar lebih banyak warna yang keluar. Blue color palette. Nah, ini banyak banget sih, ada color palette yang bisa kalian lihat. Nah, kemudian kita punya nih warna, ada beberapa hex atau RGB. Sebelumnya kalian tahu nggak hex itu apa? Apa itu RGB sama hex? Tahu nggak bedanya apa? Belum, Mang. Karena baru pertama sih dengarnya juga. Mungkin bisa sharing ke kita. Oke. Jadi, misalkan aku ada slide nih. Sebelumnya aku ganti warna dulu ya, colors-nya ke split screen mungkin. Kemudian kita misalkan nambahkan shape nih. Nah,
shape-nya ini kan masih warna dasar atau warna utama. Misalkan kita punya warna-warna, itu dia ada warna biasa atau warna yang disediakan sama Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian kita punya warna nih. Oh, sorry, kelihatan. Udah terlihat PowerPoint-nya? Udah ya? Sudah, Kak. Jadi nih, misalkan kita punya satu shape. Nah, kemudian di sini ada color modelnya itu RGB sama HSL. Jadi kalau RGB itu adalah perpaduan atau pertemuan antara red, green, sama blue. Jadi seberapa banyak warna merah yang diambil, seberapa banyak warna hijau yang diambil, sama seberapa banyak warna biru yang diambil. Itu namanya color RGB. Cara pakai color RGB-nya itu kalian bisa mungkin lihat ada contohnya langsung di sini. Misalkan kalau red itu dia misalkan kita pakai 50, kemudian green-nya kita pakai 100, kemudian blue-nya kita pakai 10. Jadi pertemuan antara red 50, green 100 sama blue 10 itu dia akan menghasilkan warna hijau kayak gini. Yang paling atas ini adalah warna terbarunya. Kemudian kalau hex itu sama sih dia sama RGB, cuman dia tuh kayak kode warnanya. Misalkan nih ada kode nih kan, nah kodenya ini disebut hex. Misalkan kita mau pakai warna kayak gini, kita tinggal copy aja warnanya, kemudian kita ke PowerPoint lagi. Nah di hexnya ini, di bagian kolomnya ini kita tinggal paste. Nah jadi warnanya itu akan berubah sesuai dengan hex yang kita ketik gitu. Segampang itu sih caranya milih warna, mengaplikasikan warna. Kemudian sedangkan kalau HSL itu adalah hue, saturation, sama luminance. Hue itu kayak HUE, itu kayak dia warna ininya. Nah, paling atas ini namanya hue. Jadi semakin kita geser, itu hue-nya akan berubah. Kalau kalian lihat, di sini tuh hue-nya akan berubah. Nah, akan berubah. Nah, misalnya aku turunin, dia saturation-nya yang berubah. Nah, semakin turun, dia akan semakin berubah saturation-nya. Nah, sedangkan di bagian ini, itu luminance-nya. Nah, kayak lebih ke kecerahan warnanya sih ya. Kayak lebih putih atau lebih agak gelapan kayak gitu. Nah, di situ HSL-nya. Nah, sampai sana ada yang mau ditanyain nggak? Nah, di sini bisa kalian lihat ada macam-macam color harmoninya. Ada monochrome and dark gray, ada monochrome and light gray, ada analogic. Analogic tuh mana sih warnanya kayak ini tuh pastel ya warnanya. Kemudian ada analogic incompetent, tragic, sama quadric tuh kayak tetradic ya. Kemudian ada contoh website untuk color speakers-nya. Misalkan
Nah, ini ada beberapa contoh color speakers-nya. Dia lebih gampang sih. Jadi kita lebih cepat tahunya. Nah, misalkan ini color hex-nya. Color hex itu biasanya ditandai sama pagar. Nah, ini kalau misalnya kita copy color hex-nya, kita alokasiin ke PowerPoint-nya. Nah, dia warnanya akan sama seperti yang di slide website yang tadi kita cari. Nah, di websitenya juga itu udah disediain kalau hex yang kita pilih tadi itu, yang FF573 itu dihasilkan dari RGB red 255, kemudian green 87, sama blue 51. Bisa kita cocokin di PowerPoint, dia itu sama. Dengan red 255, green 87, sama blue 51. Jadi dia sama. Tapi kadang kalau pengartian HSL di masing-masing website sama ke PowerPoint itu kadang alokasinya beda-beda sih. Jadi mungkin kurang pas aja kalau kita pakai HSL dia karena gimana ya, pengartiannya beda-beda kayak gitu. Misalkan kita pakai Hue 11, saturation 80, L-nya 60. Nah, kan beda kan? Padahal kita namanya HSL-nya sama. Hue-nya 11, saturation 80, L-nya 60. Kita kira itu warnanya bakal sama. Tapi hasilnya beda. Dia tuh lebih ke coklat. Nggak sama kayak merahnya ini. Jadi mungkin pemilihan HSL tuh mungkin bisa diminimalkan. Jadi kalian bisa pakai RGB atau hex-nya kayak tadi. Kayak gitu sih saran dari aku. Kemudian kita coba buat gradasi warna. Kita misalkan pergi ke skin color. Itu selesai. Nah, ini banyak banget color palette-nya. Itu dari ada yang namanya Unknowns, Summer Beach Party, Coronavirus, ada Real Skin Tone, macam-macam di sini banyak banget. Kalau kalian misalnya belum kebayang sama color palette yang dikasih, kalian itu dikasih referensi juga color palette dari foto. Nah, misalkan kalian taunya color palette-nya kayak gini, dapat color palette yang kayak gini. Nah, color palette-nya ini sebenarnya itu dihasilkan dari foto yang ini, dari foto Thunder kayak gini. Itu juga bisa menghasilkan color palette. Nah, seperti ini, itu ada beberapa contoh gambar yang mungkin akan menghasilkan color palette. Sebenarnya semua gambar tuh bisa sih jadi color palette. Cuman kalau kita mau buat gradasi warna, kita bisa lebih gampang kalau kita punya foto beserta color palette-nya. Misalkan aku mau pakai gradasi warna yang ini. Mungkin kita copy image, kemudian ke PowerPoint-nya. Kita ke PowerPoint, kemudian kita paste. Sorry ya. Nggak mau ya. Mungkin kita save dulu. Save image as. Kita taruh di picture.
Kemudian kita insert foto yang udah kita download tadi. Masih cara yang sama, itu ke insert, habis itu picture, this device. Tadi kita nyimpan di pictures. Nah, ini contohnya. Nah, karena misalkan kita suka nih sama fotonya ini. Nah, kemudian cara membuat gradasi masih sama kayak yang tadi, kalau kalian masih ingat. Kita ke insert, kemudian pilih shape-nya. Ini kita pilih shape yang mau, kita pilih misalkan aku mau yang oval. Oval, kemudian pertama kita hilangin dulu outline-nya atau garis tepinya. Kemudian kita pilih ke color-nya, shape color-nya, kemudian klik drop down-nya, kemudian pilih ke gradient, more gradient. Nah, di sini kita pilih ke gradient field. Nah, yang pertama itu misalkan kita mau pakai 4 stop atau 4 titik gradasi. Kita tinggal tambahin lagi satu nih, add gradient stop. Misalkan dia biar tengah-tengah 25 atau kira-kira jadi. Nah, di warna yang pertama itu kita pakai warna yang ini, yang agak gelapan. Itu 118 C88. Oke. Kemudian warna yang kedua, kita pakai warna yang ini, yang agak sedikit putaran dari yang tadi. 1 EVA 798. Oke, kemudian warna yang ketiga yang ini. Sini, kemudian yang terakhir nih, yang warna keempat itu yang lebih pudar lagi. 9 BD1C5. Nah, ini tuh bagus banget sih gradasinya karena dia itu diambil dari alam lah. Ini dari pantai ya kayaknya. Nah, jadi warna itu lebih manis aja kalau kita pakai gradasi warna alam dibandingkan kita ngasal-ngasalan milih gradasi warna. Atau mungkin kita mau pakai warna yang agak beda-beda, tone-nya mungkin kayak gini. Nah, ini langsung ada hex-nya juga. Mungkin kita bisa ulang lagi. Oh ya, sebelumnya di Microsoft PowerPoint juga disediain beberapa gradasi warna sesuai dengan tema yang kita pilih. Karena tadi aku pilihnya aspek ring, terus ada beberapa tema warna, itu kayak violet, blue, yellow blue, sama yellow green, ada green, orange, dan red. Kemudian dari direction-nya juga ada macam-macam. Dari diagonal, itu dari left to bottom right. Jadi dari left ujung sini sampai ke kanan. Kemudian atau yang lurus biasa dari kiri ke kanan dia itu lurus. Gitu, atau mungkin dari atas, dari bawah ke atas, gitu macam-macam. Mungkin sekarang kita coba ke warna yang agak beda-beda. Warna yang agak beda, kita pakai 3 aja. Seperti tadi, warna-warnanya dirubah.
Misalkan kita mau pakai yang ini. Kita tinggal copy. Kemudian yang kedua kita mungkin coba pakai yang ini ya. Kemudian yang terakhir. Kemudian kita contoh warnanya kita pakai yang agak cukup tandring. Kita copy, paste. Oke. Nah, untuk gradasinya bisa kita mainin, kita tinggal naik turunin. Kayak gitu. Nah, kita naik turunin. Walaupun dia beda warna, tapi dia juga tetap bagus sih gradasinya, tergantung pemilihan pemilihan gradasinya. Tapi memang warna gradasi yang dihasilkan dari alam itu memang lebih bagus nih, saran dari aku. Mungkin sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, kalian masih ingat nggak apa perbedaannya monokromatik sama analogous color scheme? Ada yang mau bantu jawab nggak? Aku coba ngasih contoh satu foto. Jadi kalau bisa jawab, bantu jawab. Kalau foto ini tuh pemilihan warnanya itu dia tergolong monokromatik atau analogous. Ada yang mau bantu jawab nggak?
Atau kalian nggak ada yang dengerin ya dari tadi ya? Nggak ada yang mau bantu jawab? Saya mau mencoba menjawab, Kak. Ya, silakan sebutkan nama dan absennya. Saya Putri Ningtyas, absen 7. Itu menurut saya termasuk jenis warna analogis. Karena dia dari gelap ke terang dikit. Oke. Yang lain ada yang mau bantu jawab lagi? Jadi layar PowerPoint-nya udah kelihatan lagi nggak? Nah, benar banget seperti yang disebutin temannya tadi. Jadi foto atau pengambilan warna yang tadi itu dia tergolong warna atau color scheme analogous karena dia mengambil warna biru dan hijau. Di mana mungkin dia mengambil salah satu warna hijau, terus dia jalan ke kanan, itu namanya analogous. Atau mungkin dia ambil warna biru, terus dia jalan ke kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Apakah tadi penjelasannya kecepatan atau gimana ya? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk materi hari ini mungkin bisa dicukupkan aja ya, teman-teman. Silakan kepada koordinator yang bertugas, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Mantri. Aku rasa sudah baik sekali penjelasan materi dari Kak Mantri, sama begitu banyak referensi yang dijelaskan oleh Kak Mantri. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Mantri bermanfaat bagi kalian semua ya. Semangat untuk peserta CCTS hari ini. Untuk link absennya akan dikirim di via chat. Untuk koordinator silakan kirim link absennya.